Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, cintailah siapapun yang hadir saat ini, sadar bahwa hidup yang kita ini sebenarnya hanya untuk memberikan perhatian dan sekali. Ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Tanpa ampunan dan rahmat-Mu ya Allah, kami pasti merugi dunia dan akhirat. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang paling tinggi, dan masukkanlah ya Allah harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi masuk dalam rencana-Mu, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Kami yakin ketika Engkau mengabulkan permintaan kami, Engkau selalu memberi lebih dari apa yang kami minta. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai ada calon pemimpin yang akan memberikan uangnya secara ikhlas, dia tidak butuh untuk ditusuk, ya, dicoblos dia tidak butuh, pokoknya ikhlas. Dia akan memberi kita 50 juta per hari. Syaratnya cuma satu, bangun tiap malam jam 3. Dia kasih waktu jangka 3 bulan berturut-turut, ya. 50 juta per malam. Yang penting bangun jam 3. Ikhlas. Karena memang kalau ada calon yang misalnya dia memberi supaya kita tusuk, berarti dia memberikan uang haram, walaupun itu hasil dari halal, uangnya halal. Ketika dia memberi supaya ditusuk, jadi haram, maka tidak boleh. Dan itu juga pertanda bahwa calon pemimpin itu adalah pemimpin yang buruk, tidak boleh dipilih. Karena baru pertama sudah kasih yang haram, belum terjadi. Nah, andai ada seorang calon pemimpin seperti ini, tiap malam kita bangun jam 3 memberi 50 juta selama 3 bulan, kira-kira apa sikap kita? Saya rasa tidak ada yang mau ketinggalan. Semua akan bangun rame-rame jam 3, pokoknya jam 3. Demi untuk mendapatkan uang 50 juta. Tahukah kita semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita informasi yang akurat, janji yang pasti diwujudkan. Dia memberi informasi kepada kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala setiap malam di sepertiga malam terakhir, tiap malam ini sepertiga malam terakhir, selalu tanpa bosan-bosan menawarkan penawaran-penawaran yang indah. Itu 50 juta nggak ada apa-apanya tadi itu. Ini penawaran yang indah, penawaran yang luar biasa. Dan untuk bisa
mewujudkan apa yang diinginkan Rasulullah, itu butuh keyakinan, butuh keimanan yang mantap. Makanya orang yang imannya mantap, keyakinannya yang kuat, dia selalu yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap malam turun di langit dunia dengan penawaran-penawaran yang indah. Allah Maha Kaya, tidak berkurang kekayaan kalau kekayaannya Allah kalau Allah memberi. Bahkan walaupun permintaanmu mustahil menurut dirimu, mustahil menurut orang lain, tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya, Allah Maha mengabulkan doa, Maha perkasa, Maha mengatur segala-galanya, penentu segala-galanya. Andai jin dan manusia awal dan akhir berkumpul meminta sesuatu, bermacam-macam permintaannya, lalu Allah kabulkan semua, tidak berkurang sedikit pun kekayaan Allah. Ini tiap malam. Nanti malam tidak ada lagi. Besoknya ada lagi. Malam yang lalu ada juga. Namun bangunkah kita? Hadirkah kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping memberikan penawaran-penawaran yang indah, siapa yang minta kepadaku walaupun permintaanmu mustahil, aku beri. Siapa yang memohon ampun, banyak maksiat, banyak dosanya, aku hapus semua. Di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan janji yang sangat indah di dalam Al-Quran bagi pelaku-pelaku qiyamul lail, tahajud. Janji Allah dan dari janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan kesuksesan bagi pelaku qiyamul lail, kesuksesan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan di sebagian malam hendaklah kalian bangun, lakukan qiyamul lail, berdiri, rukuk, sujud. Kalau tidak bisa 9 rakaat, tidak bisa 9, 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat. Kalau kita lihat waktu 3 menit lagi azan atau 5 menit lagi azan, walau bi rakaat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun 1 rakaat, lakukan qiyamul lail, lakukan tahajud, agar janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita raih. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesuksesan yang luar biasa kepada Rasulullah dan pengikut sahabat-sahabatnya? Karena mereka adalah orang-orang yang semangat qiyamul lail. Ketika manusia sedang asik tidur, mereka bangun, karena mereka yakin ini janji yang pasti. Bukan janji dari calon pemimpin yang notabene setelah duduk dia cuma bilang asenna ujanci metomo agak sena janji, tapi Allah tidak. Saya kan cuma berjanji, kata Deunai, tapi Allah akan beri. Asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan dirimu maqaman mahmuda, pada tempat yang terpuji. Apapun profesi kita, kalau pedagang yang terpuji, pegawai yang terpuji, polisi yang terpuji, dokter yang terpuji. Apapun profesinya, yang penting lakukan selalu ini. Allah berikan dunia dan akhirat. Janji berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pelaku qiyamul lail, tahajud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menjaga dirinya di dunia ini. Allah menjaganya dari mara bahaya. Allah selalu lindungi dirinya. Wallahu khairul hafidh. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Perlindungan manusia itu lemah, terbatas. Tapi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kuat dan tidak memiliki batas. Diriwayatkan ada serombongan kafilah
ketika tengah malam dia istirahat di pinggiran hutan. Di antara rombongan itu ada pelaku qiyamul lail. Pokoknya dia tiap malam qiyamul lail. Tidak peduli mukim atau musafir. Dan dia qiyamul lail agak masuk ke dalam hutan supaya tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar. Baru beberapa rakaat ada singa. Singa ini siap menerkam. Singa yang lapar. Ini bangsa yang empuk, tidak goyang-goyang. Dalam hatinya pelaku qiyamul lail ini berdoa, ya Allah, kalau memang saya rezekinya singa, silahkan, gak apa-apa. Tapi kalau belum rezekinya, ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik penjaga. Harimau itu, singa itu mengaum satu kali lalu pergi, tidak menyentuh sedikit pun. Allah yang ngatur. Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Binatang puas pun dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pedangnya Musa sudah di lehernya Rasulullah, yaitu Da'sir. Yang mana waktu itu kafir Quraisy memberi hadiah yang sangat besar yang sanggup mendatangkan Rasulullah ke Quraisy baik dalam keadaan hidup atau mati. Hadiahnya banyak sekali. Ratusan unta, belum uang cash atau mungkin emas. Da'sir mengatakan ketika Rasulullah sepertinya tidak berdaya, siapa yang sanggup menolongmu dari pedangku? Hadiah itu akan menjadi milikku. Bayangan dia sudah akan menjadi kaya raya. Siapa yang bisa menolongmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelaku qiyamul lail sejati. Jangankan mukim, safar pun, jangankan sehat, sakit pun tetap bangun qiyamul lail. Allah yang jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang bisa menyelamatkan aku dari pedangmu adalah Allah Subhanahu wa taala, penjagaku. Serta merta tangannya gemetar dan dia menjatuhkan pedangnya. Dipegang, diambil alih sama Rasulullah. Kemudian pedangnya sendiri itu yang tadinya ke Rasulullah, sekarang pedangnya sendiri ada di lehernya. Rasulullah yang pegang. Sekarang siapa yang menyelamatkanmu? Dia bilang, Tuhannya Muhammad. Rasulullah lepaskan. Tapi apa hasilnya? Da'sir bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janji Allah Subhanahu wa taala berikutnya bagi pelaku qiyamul lail yang rajin tahajud, bangun ketika manusia sedang asik tidur, adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Kita semua bermasalah. Tidak ada yang tidak memiliki masalah. Masalah lah yang menandakan bahwa kita masih hidup. Selama kita hidup dan normal pasti ada masalah. Dan kerinduan daripada orang yang bermasalah adalah solusi. Kita selalu rindu dengan solusi. Dan kita ketahui semua masalah yang terjadi, yang menimpa diri kita, itu atas izin Allah. Dan di tangan Allah jualah jalan keluarnya. Kalau kita qiyamul lail ada masalah, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita berlarut-larut dalam masalah itu. Allah pasti kirim jalan keluar. Tidak mungkin tidak. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberi jalan keluar. Dan ciri utama daripada orang yang bertakwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya lantaran bangun ketika manusia asik tidur. Bangun apa? Berwudu, berdiri, rukuk dan sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Ada pemuda kaya, gaji banyak, tapi belum kawin, kerja di Qatar. Orang Mesir
Tiba-tiba ada hasratnya mau kawin. Dia telepon bapaknya, "Pak, tolong carikan aku pasangan. Saya percaya bapak." Dan bapaknya ini imam desa di Mesir. Dan saya mau kalau saya datang di kampung, saya datang di Mesir, di kampung, saya mau sudah hari hanya, akad nikahnya. Insya Allah nak, saya akan carikan yang terbaik untukmu. Bapaknya mencari. Kita tahu dalam agama kita kriteria dalam mencari pasangan itu ya, kata Rasulullah pertama kecantikannya, hartanya, nasabnya, keturunannya, agamanya. Seakan-akan agama terakhir, tapi masih ada pernyataan Rasulullah, utamakanlah agamanya. Dicarilah orang yang paling baik di desa itu. Dan dia dengar ada seorang perempuan yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail kecuali dalam keadaan halangan. Dia lamar, diterima lamaran, ditentukan harinya. Wanita itu bercadar. Ditelepon anaknya yang ada di Qatar, "Nak, sudah hari akad nikahnya tanggal sekian." "Ya siap Pak, saya akan datang." Dari Qatar terbang ke Mesir. Sebelum sampai ke rumahnya udah ramai orang karena sudah akad nikah. Pas sampai ya langsung acara akad nikah, dinikahkan langsung. Kaya, masih muda dan tampan. Setelah semua tamu pulang, masuklah berdua ke dalam kamar. Harapannya pengantin baru, malam pertama adalah malam yang terindah. Dan di saat pemuda tampan ini membuka cadar istrinya, dia lihat wajahnya, kaget. Dalam hatinya bicara, "Kok bapak saya memilih wanita seperti ini? Tidak ada wanita yang lebih cantik dari ini." Padahal dia sendiri tadinya percaya, bapak saya pasti memilihkan yang terbaik. Ini perempuan berada dalam masalah besar. Problem yang sangat besar, dia tahu. Kayaknya suami saya tidak suka ini. Akhirnya malam itu tidak terjadi apa-apa. Perempuan ini tidur pulas, tapi laki-laki ini tidur ayam saja. Berkecamuk dengan ada kejengkelan, ada ketidakpuasan. Kenapa bisa begini? Di sepertiga malam terakhir, sebagaimana kebiasaan perempuan ini, dia bangun. Langsung membangunkan suaminya. Karena suaminya cuma tidur ayam, langsung bangun juga. Istrinya berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, tidak ada motivasi terbesarku untuk menikah kecuali hanya ingin mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, siapa yang membangunkan pasangannya untuk qiyamul lail, bertahajud, kemudian betul-betul dia bertahajud berdua, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri rahmat, Allah beri berkah ke dalam rumah tangganya." Cuma ini yang saya tahu kayaknya kekurangan suka kepada diriku, tapi tolong imami aku malam ini. Ini pemuda tidak biasa qiyamul lail, tapi bisa. Akhirnya dia bangun qiyamul lail 2 rakaat, 4 rakaat. Setelah 11 rakaat selesai, dia salam, lalu melihat istrinya, wajah istrinya, lalu dia bersumpah, "Demi Allah, saya belum pernah melihat wanita secantik istri saya. Demi Allah, saya belum pernah melihat wanita secantik istri saya." Malam itu juga Allah beri jalan keluar kepada perempuan ini. Yang tadinya bayangannya tidak ada keindahan, sempat tidur, tidak terjadi apa-apa. Lalu suaminya berkata, "Demi Allah, saya belum pernah melihat wanita lebih cantik daripada istri saya." Allah yang ngatur. Yang tadinya melihatnya jelek, tidak cantik, Allah bisa rubah. Akhirnya rumah tangga ini apa? Mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.
Anak-anaknya penghafal Al-Quran semua. Cucunya juga penghafal Al-Quran. Bahkan ada cucunya nantinya menjadi ulama besar di Mesir. Ini pengaruh daripada Qiyamul Lail. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Kemudian, kalau kita bertahajud, bangun ketika manusia sedang asik tidur, berwudu, berdiri, ruku dan sujud, tidak ada yang lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kepada kita keikhlasan. Dan ini adalah senjata yang paling kuat, keikhlasan. Allah akan menganugerahkan ke jiwa kita rasa ikhlas. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam melakukan semua bentuk perbuatan baik. Dan kalau orang sudah ikhlas, setan angkat tangan. Musuh utama kita angkat tangan kepada orang yang ikhlas. Semuanya bisa digelincirkan. Bahkan Nabi Adam, Siti Hawa tergelincir, tergoda. Dia mengatakan semua anak cucu Adam bisa saya gelincirkan, bisa saya goda, bisa saya kuasai, kecuali illa min ibadikal mukhlasin, kecuali dari hambamu yang ikhlas. Kita ingat Yusuf alaihissalam mendapat godaan yang luar biasa. Bisa dikatakan kalau laki-laki lain dapat godaan seperti ini, susah untuk lolos. Kenapa? Karena perempuan yang menjebak, perempuan yang menggoda. Yusuf sudah berada dalam kamar, terkunci kamar, terkunci jendela. Perempuan yang cantik, dia sudah berpakaian tipis, sudah dandan habis. Tidak ada lagi kayaknya jalan keluar. Jangankan digoda, jangankan mungkin kalau perempuan biasa saja, kalau laki-laki dan perempuan berada dalam situasi seperti ini, susah untuk lolos. Susah untuk lolos. Perempuan itu yang mengajak, nafsunya sudah sangat besar. Hai talak, kesini, lakukan apapun yang ingin engkau lakukan kepadaku. Saya serahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Padahal Allah jelaskan jiwanya Yusuf dan jiwanya perempuan itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Saat itu Yusuf sebagai manusia yang normal, ada juga hasrat. Namanya normal, ada hasrat untuk melakukan itu. Tapi lantaran Allah katakan innahu min ibadunal mukhlasin, Yusuf termasuk orang yang ikhlas, selamat dia. Bahkan ketika perempuan itu memaksa Yusuf membalik, dipaksa dipegang bajunya. Saking kuatnya nafsunya ini perempuan, dia nggak lepas. Yusuf terus meronta, akhirnya robek. Tapi selamat, dia tidak melakukan. Kenapa? Keikhlasan. Nah, ketika kita mendapatkan keikhlasan, buah daripada tahajud, itulah bekal yang teristimewa dalam hidup ini. Allah akan anugerahkan. Kemudian keutamaan yang lain daripada orang Qiyamul Lail, tahajud, adalah dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Syukur yang sejati. Sebaik-baik syukur seorang hamba adalah Qiyamul Lail. Itu adalah syukur yang sejati. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah, istrinya, merasa iba dan kasihan melihat suaminya kakinya bengkak, pertanda bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qiyamul Lail, tahajudnya berjam-jam. Bayangkan Anas pernah salat lail bersama Rasulullah. Lamanya nih Qiyamul Lailnya Rasulullah. Surah Al-Baqarah khatam belum sujud, belum ruku. Padahal 24 lembar.
An-Nisa, Ali Imran, dikiranya bilang sujud minanti ini, ruku minanti. Tamat itu belum juga. Nanti tamat An-Nisa baru ruku. Jadi 5 juz 1 rakaat. Dalam hatinya Anas dia katakan, hampir-hampir saya tinggalkan karena terlalu lama. Kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri. Ya. Istrinya berkata, wahai Rasulullah, engkau itu sudah surga di tanganmu. Engkau sudah mendapatkan ampunan Allah, tidak ada kesalahanmu. Surga sudah di tangan. Kenapa harus ibadah seperti ini? Berpaya-paya, besok berjuang lagi. Apa dijawab oleh Rasulullah? Dari jawaban Rasulullah, inilah yang kita katakan bahwa qiyamul lail atau tahajud itu adalah merupakan syukur yang sejati. Karena Rasulullah menjawab dengan singkat, afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sebaik-baik syukur seorang hamba adalah qiyamul lail, bertahajud. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang akan didapatkan oleh ahli tahajud. Doanya dikabulkan oleh Allah. Makbul doa pelaku-pelaku qiyamul lail. Apa yang dia minta, Allah akan beri. Karena memang janji Allah. Kita ingat kisahnya Sulaiman, kisah nyata. Seorang laki-laki muda yang memiliki wajah yang tidak tampan, orang Jawa, lalu bertanya kepada kiainya, Pak Yai, kira-kira bisa nggak saya dapat jodoh wanita yang tercantik yang namanya Fatimah di desa kita ini? Ya, soleha dan tercantik. Sementara saya memiliki wajah pas-pasan. Pak Kiai menjawab, bisa, yang penting kau minta sama Allah. Kelebihan Sulaiman ini, dia tidak pernah tinggalkan qiyamul lail. Dia selalu bertahajud. Di sepertiga malam ketika manusia sedang asik tidur, Sulaiman selalu bangun. Kalau kau minta sama Allah tidak ada. Bahkan permintaan mustahil lagi bisa diwujudkan, apalagi itu. Akhirnya Sulaiman setelah qiyamul lail, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jodohkanlah aku dengan Fatimah. Kalau engkau sudah jodohkan dengan yang lain, batalkan ya Allah, kasih jadi saya. Sebulan penuh berdoa dengan doa yang sama di sepertiga malam terakhir. Setelah itu dia pergi lagi Pak ke kiainya. Pak Kiai, saya sudah berdoa dan saya minta di sepertiga malam terakhir terus berdoa, ya Allah, jodohkanlah aku dengan Fatimah. Kalau engkau sudah jodohkan dengan yang lain, batalkan, kasih jadi dengan saya. Ini Pak Kiai senyum-senyum sedikit. Wih, semangatnya ini luar biasa ya. Sekarang apa yang saya lakukan Pak Kiai? Katanya sekarang PDKT, pendekatan. Ternyata ini Sulaiman belum kenal. Pendekatan, pergi ke kenal. Akhirnya ternyata ini Fatimah orang kaya. Dia kenalan. Dia tinggal bersama ibunya yang duda. Ya, sudah beberapa tahun suaminya meninggal. Nama ibunya Zubaidah. Dia kenalan. Lalu dia menawarkan diri, Bu, kalau nanti ada ibu perlu mau disuruh-suruh, ada mau dibeli, ada mau dibersihkan, saya siap melakukan apa saja perintah ibu. Gembira ini ibu, ya insya Allah. Akhirnya terjadilah pendekatan. Sulaiman sering ke rumah itu karena selalu disuruh. Dan ini Sulaiman tanpa pamrih, betul-betul dia tidak memperlihatkan rasa suka kepada anaknya. Dia cuma curhat kepada Allah tentang isi hatinya.
1 tahun lamanya seperti itu. Ke Pak Kiai lagi. Pak Kiai, saya sudah 1 tahun, sudah dekat sekali dengan keluarganya, ibunya, semua. Apalagi yang saya lakukan ini? Kak Pak Kiai bilang, sekarang lamar. Pak Kiai tambahkan lagi, usahakan hari Jumat pergi melamar. Ini Sulaiman, betul-betul dia hari Jumat, pilih hari Jumat, pergi melamar, pagi-pagi sekali. Dia ketok-ketok ke rumahnya, pas dibuka ternyata ibunya. Ibunya kaget, ya, Zubaidah kayak, tumben pagi-pagi datang, biasanya nanti dipanggil baru datang. Ada apa? Silakan masuk. Akhirnya Sulaiman masuk di ruang tamu, berdua dengan Ibu Zubaidah. Dia berkata, ada Fatimah, Bu. Oh, baru saja dia keluar jalan-jalan sama temannya. Ada apa, Nak? Dia bilang, sambil malu-malu dia berkata, sebenarnya saya datang ke sini, Bu, ingin melamar anaknya Ibu Fatimah. Tiba-tiba ini Zubaidah kaget dan menangis. Sulaiman lebih kaget, kok bisa menangis? Anaknya yang saya lamar, kok bisa menangis? Bu, kenapa menangis, Bu? Zubaidah berkata, Sulaiman, sebenarnya sejak 1 tahun yang lalu ketika engkau datang ke sini, saya lihat akhlakmu begitu luar biasa. Maka sejak itu juga saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Sulaiman ini menjadi suamiku. Kaget ini Sulaiman, Masya Allah. Dalam hatinya bicara, anaknya yang saya incar, kok ibunya yang kena. Ternyata ini Zubaidah suka sama Sulaiman. 1 tahun juga dia pendam. 1 tahun juga Sulaiman, Zubaidah juga 1 tahun berdoa kepada Allah, minta supaya ini Sulaiman jodohnya. Sementara Sulaiman juga selama 1 tahun ini dia minta supaya Fatimah jadi jodohnya. Jadi bingung Sulaiman. Aduh, bagaimana ini? Saya pulang dulu, bertanya dulu sama Pak Kiai. Apa jawabannya kira-kira? Harapan ini Zubaidah, Sulaiman kawin dengan dirinya. Harapannya Sulaiman kawin dengan anaknya. Pulang bertanya kepada Pak Kiai, saya sudah pergi lamar. Pas saya lamar anaknya, ibunya menangis. Ternyata dia ceritakan semua. Ibunya tertarik sama saya. Dia selalu berdoa supaya Allah menjodohkan dirinya dengan Sulaiman. Bagaimana ini Pak Kiai? Pak Kiai yang ketawa, Masya Allah. Ini problemmu besar sekali. Tapi jangan takut, ada Allah. Saya sarankan engkau supaya sholat istikharah. Ya. Kalau orang istikharah, tidak akan pernah menyesal. Orang istikharah tidak akan pernah menyesal. Akhirnya Sulaiman istikharah. 1 hari, 1 minggu, belum ada jawaban. 10 hari belum ada jawaban. 11 hari belum ada jawaban. Pas 12 hari baru ada jawaban. Ternyata jawabannya lamar ibunya, lamar Zubaidah. Dilamarlah Zubaidah, langsung diterima. Berbunga-bunga Zubaidah. Ini Fatimah nggak pernah tahu kalau dirinya sebelumnya dirinya dilamar. Gembira juga Fatimah dengan Amin. Diundang besar-besaran, catering yang mewah, ya semua. 2 hari sebelum hari H, ini Zubaidah pergi belanja naik becak ke pasar. Kemudian becaknya itu slip bannya jatuh dan Zubaidah terbentur kepalanya di aspal. Ini kisah nyata. Dan mati seketika. Waduh, undangan sudah tersebar. Malu ini kalau nggak jadi. Akhirnya rapatlah keluarga besarnya Zubaidah. Hasil rapatnya apa? Lebih baik kita kasih kawin dengan Fatimah. Setuju semua.
Fatimah juga setuju karena dia lihat ini Sulaiman orang yang sangat soleh. Bayangkan 1 tahun lamanya dia pendam, dia tidak memperlihatkan ada tanda-tanda suka kepada anaknya, dia curhatkan terus kepada Allah. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sulaiman dan Fatimah kawin jodoh. Yang tadinya kayaknya mustahil karena tampannya pas-pasan, ceweknya cantik sekali dan soleha, kaya lagi, dia pas-pasan, modal tahajud, modal kedekatan dengan Allah. Tapi ketahuilah itu adalah modal yang sangat besar, modal yang sangat besar. Sulaiman sendiri awalnya tidak percaya kalau bisa, makanya dia bertanya, Pak Kiai bisa nggak? Dijawab bisa, yang penting minta sama Allah. Ketika minta sama Allah diwujudkan, diberi. Terakhir, karena sudah dekat waktu, dan ini saya rasa puncaknya kenikmatan, kedahsyatan, keluar biasaan yang didapat bagi pelaku Qiyamul Lail. Apa itu? Di akhirat mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu bil lail wan nasu niyam." Bangun Qiyamul Lail, bangun tahajud ketika manusia sedang asik tidur. Tadkhulunal jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Inilah nikmat yang terbesar. Inilah nikmat yang luar biasa, yang semua orang beriman sangat merindukan tempat yang namanya surga. Kenikmatannya luar biasa. Apapun yang diinginkan Allah beri. Apa yang kita inginkan Allah beri. Tidak ada lagi yang namanya kenyang. Ya, 1 piring, 2 piring kita makan kenyang. Tidak. Makan sepuasnya, minum sepuasnya. Tidak ada lagi buang air kecil, tidak ada lagi buang air besar. Karena semua makanan dan minuman yang kita makan dan minum berubah menjadi keringat yang wanginya melebihi wangi yang terwangi di dunia ini. Kenikmatan. Di surga kita bisa pergi kemana-mana apa yang kita inginkan. Yang selama ini kita tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah melihat Umar bin Khattab, Abu Bakar, bisa dikunjungi. Oh, ternyata Abu Bakar As-Siddiq seperti ini, kita bisa ngobrol di istananya, luar biasa. Oh, ternyata Umar bin Khattab seperti ini orangnya, yang sekarang ini kita nggak bisa bayangkan bagaimana wajahnya. Utsman bin Affan ternyata wajahnya seperti ini. Ali bin Abi Thalib ternyata wajahnya seperti ini. Nabi Nuh, Nabi Adam, kita bisa kunjungi semua. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa ngobrol dengannya di surga. Ini nikmat yang luar biasa. Ngobrol langsung dengan orang-orang yang luar biasa. Dan ada nikmat yang terbesar di surga. Dan ketika nikmat itu dirasakan oleh penghuni surga, semua nikmat-nikmat yang ada di surga terasa hambar. Bidadari-bidadari yang begitu cantik terasa hambar setelah merasakan nikmat yang luar biasa, nikmat yang dahsyat. Nikmat apa itu? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan wujud aslinya kepada penghuni surga. Itulah nikmat yang terbesar, nikmat yang luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan. Bertemu saya dengan Rasulullah, kita sudah tidak bisa bayangkan nikmatnya. Pejuang-pejuang saja kalau kita bertemu itu luar biasa.
Bertemu dengan Rasulullah sudah luar biasa. Bagaimana kalau bertemu dengan pencipta kita? Allahu Akbar. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat di dunia ini? Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dunia ini kecil. Langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, sampai langit ketujuh kecil sekali. Jangankan langit pertama, kita tidak bisa tembus. Jarak pandang kita cuma sampai berapa? Sementara alam semesta ini berada dalam genggaman Allah, bagaimana kita bisa lihat? Allah Maha Besar. Jarak pandang kita cuma sampai berapa? Bagaimana kita bisa melihat? Kita sangat kecil. Diri kita dengan bumi ini bagaikan satu butir pasir di padang pasir. Bumi kita yang besar sekali ini, miliaran manusia ada di dalamnya. Dibandingkan alam semesta, itu bagaikan sebutir pasir di padang pasir, bumi. Bagaimana dengan Allah yang Maha Besar? Bagaimana kita bisa lihat? Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan wujud aslinya kepada penghuni surga, disitulah terasa nikmat yang sangat dahsyat, nikmat yang sangat luar biasa. Semestinya pada hal yang seperti inilah kita berlomba-lomba. Semestinya istri kita, anak-anak kita dididik untuk bisa seperti ini. Untuk apa sekolah tinggi kalau sholatnya lalai? Untuk apa harta yang banyak kalau sholatnya lalai? Namun ketika sudah sholat 5 waktu mantap, apalagi ditambah dengan qiyamul lail, itulah manusia hebat. Itulah manusia yang luar biasa. Enggak usah cari-cari bagaimana mau hebat, bagaimana menjadi luar biasa. Inilah orang luar biasa kalau ada yang bisa sanggup tiap malam qiyamul lail. Karena kedekatannya dengan Allah itu sangat dekat. Allah menjadi penjaganya. Allah menjadi pelindungnya. Allah memberi solusi. Allah menganugerahkan keikhlasan. Allah memberi anugerah kepada rasa syukur yang dahsyat, yang luar biasa. Allah memasukkannya ke dalam surga. Inilah orang luar biasa. Sekarang ya, jam berapa waktu? Lewat berapa waktu masuk kesimpulannya 1 atau 2 menit. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan setelah kita mengetahui semua tadi, keistimewaan, kedahsyatan janji pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh diragukan sedikit pun. Al-haqqu min rabbik, kebenaran yang mutlak itu dari Tuhanmu, tidak boleh diragukan. Informasi-informasi tadi adalah informasi-informasi yang akurat. Kesimpulannya apa? Mulai malam ini, kalau memang susah bangun, kasih bunyi alarm jam 3 bangun, mungkin jam 3 bangun. Minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah menjadi pelaku-pelaku qiyamul lail yang sejati. Minta kepada Allah. Qiyamul lail memang susah. Salat itu berat. Wa innaha laqabirah. Salat itu berat. Illa alal khusyin. Tetapi kalau khusyuk sudah ada, khusyuk kita sudah miliki, insyaallah kita akan dibangunkan oleh Allah. Dan kalau sudah terbiasa, tanpa alarm pun sudah bangun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih bangun kita. Waktu kita tidur, nyawa kita dipegang sama Allah. Nyawa dipegang oleh Allah. Ada yang dikasih kembali, ada yang dipegang terus. Makanya ada orang tidur tidak bangun-bangun karena sudah mati. Kalau kita ditawa, ini pelaku-pelaku qiyamul lail selalu bangun jam 3 malam. Jam 3 malam ruh kita dikasih pulang. Dan sehingga kita bisa bangun qiyamul lail. Saya kira demikian. Terakhir kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siapapun yang hadir saat ini, kita
dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa senantiasa melakukan tahajud, bangun qiyamul lail ketika manusia sedang asik tidur. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.